Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Adapun saya akan menjelaskan materi kelima dan materi keenam. Kita mulai terlebih dahulu dengan materi kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan parental. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus ketahui dulu itu apa sediaan parental. Nah, sediaan parental itu adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, ataupun dengan implan dalam tubuh. Nah, sediaan steril yang dimaksud itu ya sediaan seperti apa? Nah, sediaan steril yang dimaksud sediaan yang tidak hanya sesuai dengan syarat fisika ataupun kimia, tapi juga syarat steril. Nah, untuk syarat steril sendiri kita bisa lihat di farmakope dan akan kita lebih jelaskan lagi pada slide-slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa saja keuntungan dan kerugian dari sediaan parental itu sendiri? Nah, keuntungannya di sini sediaan parental itu memberikan efek yang cepat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sediaan parental ini kan dia langsung ke sistemik saluran peredaran darah. Jadi efek obatnya itu langsung kelihatan, lebih cepat kelihatan dibandingkan dengan cara-cara pemberian lainnya, dibandingkan oral ataupun sebagainya. Nah, kemudian dia juga ini tidak melalui first pass effect atau efek lintas pertama. Nah, untuk obat yang digunakan secara oral biasanya dia itu melewati first pass effect ini. Nah, first pass effect itu dimana obat akan dimetabolisme di usus, pada dinding usus, kemudian akan dimetabolisme oleh hati. Tetapi untuk sediaan parental sendiri dia tidak melewati first pass effect ini, karena dia sistemnya langsung disuntikan secara injeksi, jadi dia tidak melewati first pass effect. Kemudian dapat diberikan oleh pasien dalam keadaan yang tidak dapat bekerja sama dengan baik. Nah, yang tidak dapat bekerja sama dengan baik ini maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam kondisi tidak sadar. Jadi untuk pasien dalam kondisi tidak sadar, untuk lebih memudahkan diberikan dengan sediaan parental. Secara kalau misalnya kita berikan dalam sediaan oral dalam kondisi tidak sadar kan itu agak lebih sulit, mungkin bahkan tidak bisa dilakukan kalau misalnya dalam kondisi tidak sadar. Jadi diberikanlah dalam sediaan parental yang lebih mudah. Kemudian kadar obat dalam darah hasilnya lebih bisa diramalkan. Nah, kalau obat sediaan parental juga ini kadar obatnya dalam darah hasilnya itu bisa lebih diprediksi, dimana saat obat langsung diberikan otomatis langsung ke sistemik saluran peredaran memberikan efek, itu langsung bisa kita perkirakan kira-kira dengan dosis atau kadar yang seperti ini hasilnya itu seperti apa ya, begitu. Sementara kalau misalnya untuk obat yang secara per oral itu kita ketahui bahwa dia melewati beberapa proses dulu, kayak melewati lambung, melewati akan diproses di lambung, melewati pH lambung yang asam. Jadi otomatis obat itu susah kita perkirakan kira-kira hasilnya seperti apa, susah kita perkirakan. Nah, selanjutnya dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Nah, ini juga berlaku untuk obat sediaan parental, dimana karena dia langsung ke sistemik, jadi tidak untuk obat yang tidak diabsorpsi dalam saluran cerna, dia itu bisa langsung diberikan secara parental. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang menyebabkan kasus toksisitas itu sendiri? Nah, kasus toksisitas ini beragam macam terjadi. Bisa jadi karena kombinasi obat yang digunakan itu tidak cocok. Kemudian bisa jadi karena obat yang seharusnya tidak toksik, tapi karena diberikan obat lain, maka obat itu efeknya bisa toksik. Kemudian karena kombinasi zat kimia atau zat aktif yang tidak sesuai pada obat, dan masih banyak lagi macamnya. Karena toksik dalam tubuh dan diberikan secara injeksi, secara sediaan parental ini, maka sulit untuk dikeluarkan kembali.
kalau dalam kasus toksisitas. Kemudian harganya relatif lebih mahal. Kerugiannya sendiri tuh sediaan parental juga itu tidak bisa digunakan secara mandiri, kecuali dilakukan oleh orang yang profesional atau orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya untuk sediaan parental ini. Seperti injeksi, pemasangan infus itu kan harus dilakukan oleh yang profesional, orang-orang yang benar-benar dalam bidangnya. Kemudian jenis sediaan. Untuk jenis sediaan sendiri di sini sediaan parental ada cair, serbuk, dan juga tablet susu. Untuk sediaan cair sendiri itu ada NaCl 0,9%, ada neurobion injeksi. Neurobion injeksi ini semacam injeksi cair infus kombinasi dari vitamin B1, B6, dan B12. Kemudian lidocaine. Lidocaine ini dapat berfungsi sebagai obat bius dan juga dapat digunakan sebagai pereda nyeri, gatal, dan juga penyakit dan juga untuk kondisi kulit tertentu seperti misalnya luka bakar, ekskim, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya lidocaine ini untuk bius sendiri dia itu diberikan secara intravena, tapi kalau untuk yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk seperti meredakan gatal, nyeri, diberikan secara subkutan. Selanjutnya itu serbuk. Serbuk contohnya antibiotik dan ampicillin. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa kita akan bahas syarat steril itu seperti apa. Nah, karakteristik sediaan steril itu sendiri itu yang pertama adalah bebas dari mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud seperti apa? Seperti pirogen, bakteri, mikroba, patogen, dan lain sebagainya. Kemudian efek farmakologis yang ditimbulkan dari pirogen itu apa? Seperti fever, demam, kemudian nyeri, pegal-pegal, dan juga headache atau sakit kepala. Kemudian karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar. Jadi untuk sediaan parental ini sendiri harus bebas dari partikel yang berukuran besar. Partikel yang berukuran besar. Jadi dalam cairan infus atau cairan untuk injeksi itu harus betul-betul bebas dari partikel yang masih bisa dilihat atau masih kasat mata. Jadi harus benar-benar tidak ada partikel melayang di dalamnya. Selanjutnya sini masih bebas partikel yang berukuran besar. Untuk perhitungan partikel berukuran besar sendiri ini untuk standar USP-nya bisa dilihat pada slide, mungkin teman-teman bisa baca. Tapi untuk pengukuran partikel otomatis standar USP juga ada dengan cara VSP ada beberapa cara. Di antaranya itu ada metode gerhana, kemudian metode pemancaran cahaya atau pemancaran sinar, dan juga metode mikroskopik. Kalau untuk metode gerhana sendiri itu dia kurang dari 10 nanometer sampai 600 per kontainer. Kemudian kalau misalnya untuk metode pemancaran cahaya itu kurang dari 25 nanometer sampai 600 per kontainer. Kemudian kalau untuk mikroskopis sendiri dia itu 10 nanometer sampai 25 per kontainer. Kemudian masih karakteristik sediaan stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Nah, sudah barang pasti kalau misalnya sediaan parental steril ini harus stabil secara fisika dan kimia. Stabil secara fisika dan kimia itu seperti apa? Stabil secara fisik seperti bentuk, warna, rasa, bau harus betul-betul sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kemudian syarat kimia juga harus benar-benar sesuai. Nah, ini akan kita lebih jelaskan lebih dalam pada slide berikutnya. Mungkin kita next saja. Kemudian kita masuk pada jenis rute. Ada beberapa jenis rute pemberian sediaan parental, di antaranya itu ada intravena. Intravena itu terbagi jadi IV drip dan IV bolus, di mana IV drip itu dia secara manual atau langsung disuntikan langsung pada vena, sedangkan IV bolus itu dia melalui selang infus. Nah, kalau misalnya intramuskuler itu pada bagian otot, kemudian subkutan itu pada jaringan kulit, intradermal itu pada kulit juga, tapi bedanya itu dia kalau subkutan dia itu di bawah dermis dan epidermis, sementara kalau misalnya intradermal ini disuntikan di antara epidermis dan hipodermis. Kemudian kalau epidural itu dia pada jaringan epidural
pada jaringan otot epidural. Biasanya itu dia pada bagian belakang, sumsum tulang belakang. Kan kalau misalnya tulang belakang kan itu ada ruas-ruasnya. Nah, ruas-ruas di tulang belakang itu ada satu bagian yang dinamakan jaringan bagian otot epidural. Bagian belakang, ruang epidural. Jadi di situ disuntikan. Kalau misalnya penyuntikan secara epidural ini biasanya itu pada ibu hamil untuk mengurangi rasa sakit pada saat kontraksi, biasanya dilakukan dengan cara epidural. Kemudian intraarterial langsung pada arteri, intrakardiak langsung pada otot jantung atau ventrikel, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda. Nah, seperti yang bisa kita pada grafik di sini menunjukkan bahwa untuk rute pemberian secara intravena itu memberikan efek yang paling cepat. Efektivitas paling cepat dibandingkan dengan intramuskular dan juga oral. Kemudian di sini ada perbandingan kadar obat dalam darah dan waktu dengan cara pemberian IV bolus ataupun IV drip. Selanjutnya kita masuk pada rute pemberian secara intravena. Nah, di mana biasanya untuk intravena itu dia di daerah antecubital atau di bagian depan siku, Vena itu biasanya besar di permukaan, kemudian dapat mudah dilihat. Kemudian cara masukkan jarumnya itu biasanya kalau misalnya secara intravena itu dia pada sudut 15 sampai 30 derajat. Potongan yang miring biasanya itu menghadap ke atas, kemudian bagian yang tajam itu ke bawah. Kemudian disuntikan dengan sudut 15 sampai 30 derajat dengan teknik aseptis. Teknik aseptis ini teknik mengupayakan segala cara agar mikroba itu mikroorganisme tidak masuk dalam saat proses penyuntikan. Nah, selanjutnya bahayanya untuk rute intravena itu seperti apa? Nah, bahayanya itu ada emboli. Nah, ada terbentuk trombus. Trombus ini gumpalan darah. Nah, trombus ini gumpalan darah. Nah, kenapa bisa terjadi trombus? Karena rangsangan dari jarum suntik, terutama karena cairan-cairan untuk injeksi yang digunakan itu sifatnya iritan atau mengiritasi. Nah, akibatnya terjadilah trombus tadi atau penggumpalan darah. Nah, saat terjadi penggumpalan darah ini, aliran darah membawa si gumpalan darah ini menuju pembuluh darah yang sempit. Nah, akibatnya terjadilah penyempitan darah atau yang kita kenal dengan emboli. Kemudian bisa untuk volume besar atau kecil, dan volume tetesannya itu 2-3 ml per menit. Kemudian intramuskular, efeknya tidak secepat intravena tapi biasanya lebih lama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya intravena itu dia akan langsung disuntikan langsung ke pembuluh darah, sama juga intramuskular, tapi intramuskular itu biasanya pemberiannya untuk mililiter pemberian cairan suntikannya itu biasanya per menit, dihitung per menit. Misalnya untuk misalnya 2,5 mili per menit. Jadi itu biasanya dia seperti itu. Dan efeknya itu jadi yang ditimbulkan itu efeknya lambat tapi relatif lebih lama. Biasanya intramuskular pada otot rangka, kemudian tempat injeksinya harus sejauh mungkin dari saraf utama. Kemudian biasanya di otot gluteus maximus atau pantat, dan juga di otot deltoid atau lengan atas. Kerusakan akibat intramuskular itu seperti hematom. Hematom itu pendarahan di bawah kulit atau yang biasa dikenal dengan memar, emboli yang seperti dijelaskan tadi, terkelupasnya kulit dan kerusakan syaraf. Volume umumnya itu 5 mili untuk gluteal dan 2 mili untuk deltoid. Kemudian subkutan jadi bawah permukaan kulit. Subkutan itu dengan sudut 45 derajat. Nah, saya lupa tadi sebutkan kalau intramuskular itu umumnya sudut 90 derajat. Kalau untuk intramuskular, kalau misalnya subkutan dia sudut 45 derajat cara penyuntikannya. Umumnya di jaringan interstitial longgar lengan bawah, paha atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan subkutan. Jadi untuk larutan suspensi kalau larutan suspensinya kental itu sebaiknya tidak dilakukan secara subkutan. Karena dapat menimbulkan sakit,
lecet ataupun abses. Abses itu nanah di bawah kulit, itu apa namanya, bisul, abses. Kemudian di sini masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi bioavailabilitas? Ada faktor fisikokimia, faktor fisiologi, dan faktor formulasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Kita masuk pada faktor fisikokimia. Nah, faktor fisikokimia itu ada laju disolusi. Apa itu laju disolusi? Laju disolusi itu laju pelepasan obat. Jadi sejak masuk, laju pelepasan zat aktif dari obat itu sendiri. Kemudian koefisien partisi itu campuran dari dua fase yang tidak saling bersatu. Kalau misalnya kelarutan dalam lemak. Kemudian interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Jadi interaksi obat ini antara zat aktif dan eksipien itu ada interaksi yang terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui kan, eksipien ini sebenarnya tidak punya efek. Syarat yang diharuskan tidak punya efek, tidak memberikan efek pada zat aktif. Namun di sini ada interaksi yang mempengaruhi obat itu dikarenakan eksipien. Eksipien ini itu lebih banyak mempengaruhi zat aktif obat dan juga mempengaruhi pelepasan. Dia itu lebih mempengaruhi pelepasan dan zat aktif obat. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada laju disolusi, tabel laju disolusi, perbandingan ukuran partikel dengan level darah rata-rata, unit per mililiter. Mungkin bisa dilihat slide-nya untuk teman-teman. Kemudian kita masuk pada faktor fisiologi. Nah, jadi itu bioavailabilitas itu dipengaruhi oleh rute pemberian, letak injeksi, gerak, dan juga pengaruh suatu obat dapat mempengaruhi obat lain. Kita mulai dari aliran tempat injeksi, gerakan. Jadi faktor fisiologi itu ada gerakan, tempat injeksi, pengaruh suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain, dan kecepatan absorpsi. Kita mulai dulu dari gerakan. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan seperti gerak peristaltik. Nah, itu kan otomatis besar kemungkinannya di situ obat akan mengalami misalnya akan mengurangi bioavailabilitas obat karena gerakan tadi. Kemudian tempat injeksi. Nah, tempat injeksi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa akan mempengaruhi bioavailabilitas obat, di mana mempengaruhi cepatnya efek yang ditimbulkan, efek terapeutik yang ditimbulkan, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa kombinasi obat itu yang menyebabkan efek baik itu sinergis, antagonis, dan lain sebagainya. Jadi itu obat bisa misalnya obat yang satu dengan diberikan obat yang satu dengan diberikan obat yang lain akan memberikan efek terapeutik yang lebih baik misalnya. Kemudian ada obat yang kalau misalnya diberikan obat lain justru akan menurunkan efektivitas dari obat yang diinginkan. Kemudian ada obat yang misalnya tidak bersifat toksik, tapi kalau misalnya diberikan obat yang ini justru akan menimbulkan efek toksik bagi tubuh. Lanjut pada slide selanjutnya. Sini ada faktor fisiologi. Konsentrasi puncak cefadrin setelah injeksi intramuskular dengan berbagai rute. Di sini ada pada gluteus maximus atau pantat, deltoid muscle, lengan atas, dan vastus lateralis. Vastus lateralis ini bagian bulatan yang dibentuk pada bahu di bagian sini. Faktor formulasi. Nah, faktor formulasi. Jadi dalam bioavailabilitas obat juga ini dipengaruhi faktor formulasi, di mana kita harus tahu sediaan yang kita buat itu seperti apa, untuk rute yang seperti apa.
Nah, misalnya intravena, intramuskular, subkutan, kita harus tentukan sediaan yang seperti apa yang cocok untuk rute-rute seperti ini. Apakah itu sediaan larutan, cairan, suspensi air, atau suspensi minyak, atau larutan campuran, atau atau sebagainya. Bisa jadi bisa jadi larutan, cairan, suspensi air, atau suspensi minyak. Lanjut pada efek obat dengan berbagai formulasi dari obat dengan bentuk sediaan suspensi. Nah, mungkin itu bisa dibaca saja oleh teman-teman yang lain, di mana di sini variabel dari formulasi itu sendiri terbagi menjadi kelarutan dalam air, kemudian ukuran partikel, total jumlah obat dalam dosis, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat sendiri teman-teman yang lain. Dan mungkin ini slide yang terakhir. Slide yang terakhir ada uji stabilitas fisika kimia obat. Nah, seperti yang kita ketahui, evaluasi uji stabilitas fisika kimia ini untuk menentukan kualitas dari obat itu sendiri, di mana untuk fisika sendiri, untuk stabilitas fisikanya itu terbagi menjadi warna, bau, rasa, konsistensi, viskositas atau kekentalan, homogenitas atau homogen atau tidaknya obat tadi, kemudian perubahan kandungan zat. Kemudian ada uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi sendiri untuk uji cemaran bakteri atau mikroba. Jadi uji yang dilakukan dalam uji mikrobiologi ini terbagi menjadi uji kualitatif ataupun kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya ataupun jumlah cemaran mikroba yang terkandung dalam suatu obat atau suatu sediaan. Nah, ada beberapa metode yang dilakukan, seperti ada metode filtrasi atau angka lempeng total dan lain sebagainya untuk uji mikrobiologi ini. Sedangkan untuk uji in vivo sendiri itu uji pada hewan uji yang dilakukan pada hewan uji. Mungkin itu saja untuk slide untuk materi yang kelima. Kita lanjut saja pada materi untuk pertemuan ke-6. Sini ada materi bioavailabilitas dan bioekivalensi. Rute pemakaian obat. Nah, di sini terbagi menjadi dua, intravaskular dan ekstravaskular. Intravaskular itu langsung ke sistemik atau sistem pembuluh darah, sehingga efeknya lebih terlihat seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Di antara itu ada intramuskular, ada intravena, ada subkutan dan sebagainya. Sedangkan ekstravaskular itu obat itu harus melalui fase absorpsi untuk bisa sampai ke sistemik atau sistem pembuluh darah. Contohnya itu untuk obat oral, rektal dan lain sebagainya. Di sini ada penentuan aktivitas obat dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Nah, contoh yang diberikan ini sini obat oral, yaitu tablet, kapsul. Tablet atau kapsul akan didisintegrasi menjadi granul atau agregat, kemudian didisintegrasi lagi menjadi partikel halus, untuk kemudian obat dalam larutan kemudian obat dalam larutan secara in vivo atau in vitro diabsorpsi obat dalam darah, cairan dan jaringan lain. Kemudian kadar obat dalam reseptor, obat berikatan dengan reseptor, ini akan menimbulkan respon farmakologi, begitu respon klinik maupun respon toksik, baik itu efek klinik maupun efek toksik. Ya, gitu. Di sini ada plasma concentration time profile. Di sini ada profil konsentrasi. Di sini ada grafik AUC atau area under deconcentration time curve, area di bawah konsentrasi kurva, area di bawah konsentrasi waktu. Untuk mengukur bioavailabilitas, kalau Cmax ini itu dia konsentrasi maksimum dari obat. Untuk mengukur laju absorpsi dan bioavailabilitas. Kalau Tmax ini waktu setelah obat masuk, di mana Cmax diamati untuk mengukur
laju absorpsi. Bioavailabilitas. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu tuh apa itu bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati, jumlah relatif atau persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sidang tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Mungkin bisa dibaca slide-nya sendiri. Jadi sebenarnya itu formulasi yang seperti apa yang memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Nah, itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi bioavailabilitas itu terbagi menjadi beberapa, diantaranya itu ada bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Nah, kita mulai dulu dari bioavailabilitas absolut. Jadi bioavailabilitas absolut itu adalah suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intravaskular, dapat diukur dengan membandingkan ausi produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Nah, akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi untuk membandingkan antara pemberian rute secara intravena dan oral dapat digunakan dengan tabel atau grafik ausi under tabel ausi tadi area under concentration dengan membandingkan oral dan intravena. AUC oral per AUC intravena. Selanjutnya bioavailabilitas relatif. Jadi apa itu bioavailabilitas relatif? Suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Jadi bisa dilihat di sini kalau untuk bioavailabilitas relatif dia itu untuk perbandingannya bisa menggunakan cara ini seperti yang pada slide. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nantinya. Selanjutnya bioekivalensi. Jadi bioekivalensi ini merupakan satu studi yang dilakukan karena banyak produk obat itu yang beredar, di mana ekivalensinya, ekivalen farmaseutik obatnya itu tidak memberikan efek terapik yang sebanding dengan pasien. Jadi mungkin pasien dengan penyakit yang seperti ini tapi efek terapinya hanya segini. Itu yang dinamakan bioekivalensi. Dan di sini ada pharmaceutical equivalence, possible difference, kemungkinan perbedaan yang itu antara lain ukuran partikel, eksipien, manufaktur atau pabrikan, pembentukan atau proses. Kemudian could lead to difference in product performance, dapat menunjukkan perbedaan produk. Lanjut pada slide selanjutnya. Jadi seperti apa sebenarnya sediaan itu dikatakan bioekivalen. Jadi suatu sediaan itu dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetiknya itu dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jadi antara obat yang satu dengan obat yang lainnya itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk parameter farmakokinetiknya. Parameter farmakokinetik yang dimaksud itu antara lain Cmax-nya, konsentrasi maksimalnya, T maksimalnya, dan AUC-nya. Kalaupun ada perbandingan itu tidak lebih dari 20%. Dari sini contoh uji bioekivalensi. Obat uji generik dan non-generik atau pembanding. Mungkin bisa lihat sendiri teman-teman yang lain pada slide. Contoh uji bioekivalensi. Nah, mungkin ini slide yang terakhir. Contoh uji bioekivalensi mungkin bisa teman-teman lihat lagi dan pelajari lebih dalam. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.